Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6 mata kuliah usul fikih dengan saya Mustain Billah, dan ada juga Akmal Fuad Hilmi, dan ada Eli Syarifah. Kami di sini akan menjelaskan materi atau mempresentasikan sedikit materi tentang metodologi lafadz, kejelasan dan tidak kejelasannya lafadz. Lafadz adalah susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafadz dari segi kejelasan maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafadz yang jelas dan lafadz yang tidak jelas. Maksud dari lafadz yang jelas adalah lafadz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan yang dimaksud lafadz yang tidak jelas adalah lafadz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafadz itu. Lafadz yang tidak jelas juga bisa disebut dengan khafiyud dalalah. Khafiyud dalalah adalah lafadz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sigot itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafadznya. Kekaburan lafadz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian ataupun ijtihad. Lafadz ditinjau dari kejelasan makna. Yang pertama, dhohir. Dhohir secara bahasa adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran atau suatu lafadz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah atau keterangan yang lain untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksudnya. Dhohir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafadznya. Sedangkan secara istilah, dhohir adalah suatu lafadz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafadz itu sendiri tanpa menunggu qarinah yang ada di luar lafadz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditakhsis, ditakwil, dan dinas. Makna yang menjadi tujuan utama dari ucapan itu yang dikenal dengan nas. Sebagai contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut penunjukannya jelas, yaitu mengenal halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafadz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah atau indikator lain. Namun bukan pengertian ini yang dimaksud, tetapi persoalan pembedaan jual beli dengan riba, karena ayat tersebut adalah sebagai jawaban atas pernyataan orang musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba yang dibeberkan dalam penggalan ayat sebelumnya. Kedudukan lafadz dhohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan petunjuk lafadz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentahsisnya, mentakwilkannya, atau menasyahkannya. 2. Nas. Menurut istilah, nas adalah lafadz yang menunjukkan pengertian secara jelas, dan memang pengertian itulah yang dimaksud oleh konteksnya. Lafadz nas merupakan bentuk lafadz yang lebih jelas dari lafadz dhohir
yang dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicara. Dalam arti bahwa kejelasan makna lafaz nas dibanding lafaz zahir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat, namun dari makna yang menghadirkan maksud pembicara itu sendiri. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa lafaz nas adalah sebuah lafaz yang penunjukannya maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi min ba'di wasiyatin tausiani biha audaini, yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang dia ucapkan atau sesudah dibayar utangnya. Ayat di atas menunjukkan bahwa harta warisan boleh dibagikan antara ahli waris setelah ditutupi atau dipenuhi wasiat. Dan utang si mati, pengertian itulah yang dimaksud dengan pengertian nas dari ayat tersebut, karena kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian nas tersebut, namun mengandung kebolehjadian untuk ditakwil kepada pengertian lain bila ada indikasi atau dalil yang pernah menunjukkan untuk itu. Yang ketiga ada mufassar. Lafaz mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain atau ditakwil. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi suatu lafaz yang dengan sigotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terinci sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Beberapa definisi mengandung hakikat dari mufassar, yaitu yang pertama, lafaz mufassar menunjukkan makna yang sangat jelas. Yang kedua, dalam memahami lafaz mufassar tidak membutuhkan qarinah. Ketiga, tidak mungkin terjadinya pentakwilan. Contoh firman tentang hadnya zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajjaniyatu wajjani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atun jildatin. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran surat An-Nur ayat 25 ayat 2. Lafaz mi'atun merupakan lafaz mufassar karena ia adalah bilangan tertentu. Lafaz tersebut tidak mengandung pengurangan atau penambahan. Mungkin itu dari saya tentang metodologi lafaz ditinjau dari kejelasan makna. Yang pertama ada dohir, yang kedua ada nas, yang ketiga ada mufassar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Eli Syarifah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Syarifah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Mustain Bila mengenai lafaz ditinjau dari kejelasan maknanya. Nah, jika tadi dijelaskan pengertian dan contoh mufassar, saya akan melanjutkan pembahasan bahwa lafaz mufassar itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lafaz yang sudah jelas dan rinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, lafaz yang pada awalnya bersifat mujmal, dalam artian masih belum jelas. Namun, lafaz tersebut menjadi jelas disebabkan adanya dalil lain yang datang untuk menjelaskannya. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkan.
berdasarkan keterangannya yang terperinci dan dalalahnya yang qat'i. Pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mufassir mengandung kemungkinan dinas apabila hukum tersebut boleh dinas. Adapun sesudah meninggalnya beliau, seluruh hukum yang ada dalam Al-Quran menjadi muhkam dengan terputusnya wahyu. Petunjuk mufassir lebih kuat daripada petunjuk dzahir dan nas. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara mufassir dengan nas dan dzahir, maka mufassir harus didahulukan. Baik, untuk poin yang keempat yaitu ada muhkam. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atqona, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan maknanya dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis ataupun dinas. Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas, sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil, dan menurut sifat ajaran yang dikandungannya, tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, lafaz ini tidak menerima takwil maupun nasah atau pembatalan, sebab menurut sifat yang dikandungnya, tertutup kemungkinan untuk dibatalkan. Sudah pasti ya, hukum yang ditunjukkannya tidak menerima pembatalan, karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku padanya nasah. Misalnya, kewajiban menyembahnya kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, hari kiamat, dan qadar. Begitu juga dengan menyangkut nilai-nilai dasar moralitas yang tidak mungkin berubah dengan perubahan konteks sosial dan budaya, seperti berbakti kepada orang tua, kejujuran, sikap amanah, maupun berlaku adil. Nah, lafaz muhkam yang terkait dengan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua bentuk. Kedua bentuk itu yaitu adalah yang pertama, muhkam li ghairihi. Muhkam li zatihi, yaitu bentuk lafaz yang kejelasan maknanya berasal dari teks itu sendiri, seperti ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Sifat al-ilmu atau Maha mengetahui merupakan salah satu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mengandung nasah karena sifat Maha mengetahui merupakan sifat ketuhanan. Yang kedua adalah muhkam li ghairihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya disebabkan sesuatu dari luar teks. Maksudnya, setiap ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah terputus kemungkinan dilakukan nas dengan sebab terputusnya wahyu atau karena berakhirnya masa kerasulan dan kenabian dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang diberlakukannya bagi lafaz muhkam adalah wajib diamalkan secara pasti tanpa keraguan, sebab lafaz ini mengandung makna lain selain makna yang ditunjukkannya. Lafaz muhkam adalah bentuk lafaz tertinggi dari segi tingkatan kejelasan menurut terhadap dari segi maknanya. Pokok pembahasan yang kedua adalah lafaz ditinjau dari ketidakjelasan. Lafaz yang tidak jelas adalah suatu lafaz yang masih belum jelas maknanya. Lafaz ini bisa menjadi jelas jika ada qarinah yang menjelaskan atau merincinya. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, lafaz yang tidak jelas disebut dengan ghairu wudud al-makna. Yang rincian dan urutan peringkatnya yaitu yang pertama ada khafi, yaitu tidak jelas. Yang kedua, muskil, lebih tidak jelas. Yang ketiga, mujmal, sangat tidak jelas. Dan yang keempat ada mutasyabih, paling tidak jelas. Dalam Al-Quran tidak boleh ada lafaz yang tidak terang atau tidak jelas. Artinya harus dijelaskan. Nah, peringkatan urutan didasarkan kepada tingkat kesulitan dalam menjelaskannya. Yang pertama ada khafi. Khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah yaitu seperti yang dikemukakan oleh Adabusi, yaitu suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafaz itu sendiri, sehingga lafaz itu perlu diteliti dan dicermati dengan mendalam.
Khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun contoh lafaz khafi terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang membahas tentang pencuri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Secara umum, pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara lihai memanfaatkan kelalaian orang lain untuk menguras hartanya. Untuk itu, perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini. Berdasarkan contoh tentang lafaz kafi, dapat disimpulkan bahwa kesamaran makna dari suatu lafaz terjadi bukan akibat ketidakjelasan lafaz itu sendiri. Lafaz tersebut semula jelas namun menjadi tidak jelas ketika diterapkan pada kasus lain yang merupakan bagian dari kasus yang dinyatakan lafaz tadi. Penentuan posisi metodologis para ahli hukum Islam dalam menyikapi lafaz inilah yang membuka ruang bagi perbedaan pendapat di bidang furu atau hukum Islam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Akmal Fuaz Hilmi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Fuad Hilmi dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang muskil, mujmal, dan mutasabih. Pertama, lafaz muskil adalah ma fihi ma'na bisababi fidatil labdi. Artinya sesuatu lafaz yang samar, artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga tidak mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi. Dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti dalam lafaz mustarok. Sedangkan menurut Asy-Syarhi, lafaz muskil ialah suatu lafaz yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahui diperlukan dalil atau qarinah. Mujmal mengandung makna secara global di mana kejelasan, maksud dan rincian tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. Untuk membuat kejelasan lafaz tersebut bukan dengan jalan ijtihad tetapi dengan penjelasan dari pembuatan syariat itu sendiri. Sebab kesamaran lafaz mujmal dari lafaznya itu sendiri, misalnya kata seperti salat, puasa, dan haji. Yang terakhir mutasabih merupakan lafaz yang memiliki kesamaran makna yang berasal dari lafaz itu sendiri dan terputus semua upaya untuk mengetahui lafaz mutasabih secara bahasa. Arti kata adalah lafaz yang mengandung pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasabih adalah lafaz yang samar, artinya tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Lafaz mutasabih kebanyakan terdapat dalam nas-nas lain tentang hukum, misalnya huruf-huruf hijaiyah yang dipergunakan sebagai pembukaan beberapa surat dalam Al-Quran seperti
Alif Lam Mim, Yasin, dan lainnya. Selain itu, pada beberapa ayat yang menetapkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya, misalnya mempunyai tangan, sebagaimana tercemin dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10, yadullahi fawqa aydihim, artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.